Seperti yang kita tahu nih Om, dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mulai fokus ke pembangunan infrastruktur. Sebagai salah satu contohnya adalah banyak dibangunnya jalan tol di negeri ini. Tentunya hal ini membuat perjalanan melewati jalur darat semakin nyaman dan dapat ditempuh dengan singkat. Hal ini pun berimbas pada naiknya antusiasme masyarakat untuk memilih transportasi jalur darat. Sebagai salah satu contohnya adalah bus. Selain dinilai fleksibel, bus juga dinilai lebih ekonomis. Dengan meningkatnya pengguna transportasi bus, sehingga banyak pengusaha yang ingin mencoba peruntungannya di dunia transportasi, yakni dengan membuka perusahaan otobus. Nah, dan di video kali ini kita akan membahas tentang beberapa perusahaan otobus pendatang baru yang sudah cukup sukses dan memiliki pelanggan setianya. Lantas PO Bus apa saja itu? Mari kita simak video ini hingga akhir. PO Pandawa 87 berdiri di Pasuruan pada tanggal 17 April 2014. Tanggal berdiri dari PO ini sama dengan tanggal lahir dari sang owner. Perusahaan asal kota Pasuruan ini di awal kemunculannya sudah membuat heboh karena memborong bus premium di gelaran IIMS di tahun 2014, yakni bus Mercedes-Benz 2542. Perusahaan otobus yang berfokus pada bus pariwisata ini kini telah berkembang cukup pesat dan memiliki banyak bus premium, tak hanya di tahun 2014. Namun hingga kini, PO Pandawa seringkali membeli bus bekas pameran ataupun memamerkan bus spesial milik mereka di pameran. Hal ini membuat PO ini memiliki banyak sekali penggemar di kalangan pecinta bus. Kini kantor milik PO Pandawa tidak hanya di Jawa Timur, namun juga tersebar di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Hal ini juga membuktikan bahwa PO ini telah sukses dan berkembang cukup pesat. PO Primadona yang bergerak di bawah naungan PT Aryang Trans merupakan salah satu perusahaan otobus asal Sulawesi Selatan yang berdiri pada tahun 2014. Perusahaan otobus yang didirikan oleh Bapak Opi ini memiliki ciri khas livery yang unik pada setiap armadanya, yakni menggunakan livery yang berhiaskan satwa langka dan dilindungi yang ada di Indonesia. Hal ini ternyata merupakan upaya sang owner untuk memperkenalkan hewan-hewan langka dan dilindungi di Indonesia. PO yang terbilang baru ini cukup tenar di tanah Toraja, karena seringkali menggunakan bodi bus terbaru dan menggunakan sasis premium. Bahkan merupakan perusahaan otobus pertama yang menggunakan bus double decker di Sulawesi. Uniknya, PO ini juga menyediakan dua kelas dalam satu bus. Hal ini dibedakan dari fasilitas yang diberikan. PO yang berkantor pusat di Mauspati ini berdiri pada tahun 2014. Pada awalnya membuka usaha bus pariwisata. Hanya bermodal 2 unit armada, yakni Mitsubishi Chanter dengan bodi Scorpion Kit buatan karoseri Tentrem. Sebelum membuka bisnis bus, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran bahan bakar dengan menggunakan kendaraan truk di Surabaya. Setelah dipegang oleh putra dari Pak Aris Rusman selaku pendiri, PO ini berkembang cukup pesat di tangan Ki Agus Muhammad Siddiq. Kesuksesan dalam divisi pariwisata tak membuat owner dan manajemen berpuas hati. Akhirnya PO ini pun menjamah ke bus reguler dan lahirlah nama baru, yakni Sudiro Tunggajaya. Bus reguler ini dihadirkan pertama pada pertengahan tahun 2017, yakni tepatnya pada bulan Juni. Di awal pembukaannya membuka 2 trayek reguler, yakni jurusan Ponorogo Ciledug PP dan Ponorogo Bogor PP. Kini PO Sudiro Tunggajaya mempunyai cukup banyak penggemar. Selain terkenal banter, PO ini juga seringkali memperbarui armadanya dengan bodi-bodi terbaru.
Bus PPJ yang merupakan singkatan dari Putra Pelita Jaya kini menjadi salah satu primadona baru di jalur Murian. Tentunya hal ini tidak mudah, mengingat PPJ harus mampu bersaing dengan bus-bus senior mereka, seperti PO Haryanto, Santika, Bejeu, dan lain-lain. PPJ mempunyai strategi tersendiri untuk memikat penumpangnya, yakni dengan memberikan jumlah kursi yang lebih sedikit, sehingga membuat bangku penumpang terasa lebih lega. Pada awalnya, PO ini melayani bus pariwisata saja, dan baru di pertengahan tahun 2019, PO PPJ mulai mengembangkan sayapnya dengan membuka bus reguler dengan trayek Jakarta-Jepara PP kelas eksekutif. Dan tak mau kalah dengan PO lainnya, baru-baru ini PO PPJ juga membeli armada baru mereka, yakni Mercedes-Benz 2542 Triple Axle. Mutia Putri Mulia, atau yang biasa dikenal dengan MPM, merupakan salah satu pemain baru asal Sumatera yang melayani rute Jabodetabek, Bandung, dan Sumatera. Hal yang cukup mencita perhatian adalah dikala PO asal Sumatera yang lainnya banyak yang menggunakan sasis buatan Eropa seperti Mercedes-Benz, Scania, dan lain-lain, namun PO ini lebih memilih sasis buatan Hino. Meskipun begitu, PO ini sukses mendapat hati para pelanggannya. Mulai melayani penumpang sejak tahun 2019 kemarin, kini PO ini sudah memiliki cukup banyak pelanggan. PO yang berkantor pusat di Padang, Sumatera Barat ini juga seringkali menggunakan bodi-bodi bus terbaru. Nah, itu tadi merupakan beberapa PO pendatang yang sudah sukses dan memiliki cukup banyak penggemar. Tentunya di luar PO yang disebutkan pada video, masih banyak sekali ya Om, PO baru di setiap daerah ya. Nah, tulis PO baru yang ada di daerah kalian di kolom komentar ya, ataupun PO pendatang lainnya yang belum ada dalam video. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam video. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa klik like dan subscribe. Maju terus perpisahan Indonesia.